Ekonomi digital akan tumbuh 4 kali lipat di tahun 2030, mencapai 5.800 triliun rupiah. Sobat Rupiah, sudah tahu belum kalau di tahun 2030 ekonomi digital diproyeksikan akan tumbuh 4 kali lipat menjadi 5.800 triliun rupiah. Sedangkan pembayaran digital akan tumbuh 2,5 kali lipat menjadi 12.300 triliun rupiah. Perputaran ekonomi yang begitu besar harusnya dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Jadi, apa yang harus diupayakan? Yuk kita bahas. Sobat Rupiah, sempat melalui tantangan berat di masa pandemi. Harus diakui jika digitalisasi menjadi game changer yang ikut berperan besar dalam perekonomian. Kebutuhan transaksi di masyarakat tetap berjalan lancar, bantuan pemerintah pun dapat tersalurkan. Berhasil melewati masa sulit tersebut, percepatan digital di Indonesia dan dunia terus berkembang secara pesat. Digitalisasi bukan saja membuka berbagai peluang, lebih dari itu, inovasi yang dihadirkan juga dinilai sanggup mengakselerasi pertumbuhan berbagai sektor ekonomi. Namun, tentunya berbagai kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan kemajuan digital diharapkan dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat. Transformasi digital itu harus inklusif, harus berkeadilan. Masyarakat di pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, UMKM, semuanya harus mendapatkan akses dan kesempatan yang sama, harus mendapatkan perlindungan yang sama. Masyarakat masih rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital. Oleh sebab itu, siapkan sistem perlindungan konsumen, pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil malah menjadi pihak yang dirugikan. Menyadari bahwa transformasi digital perlu diimbangi dengan navigasi yang tepat dan terarah, Bank Indonesia langsung menyusun langkah untuk mengakselerasi ekonomi digital nasional dengan memperkuat blueprint sistem pembayaran Indonesia BSPI 2025 melalui peluncuran BSPI 2030. Mari kita optimis ke depan. Mari kita melihat 5 tahun ke depan kayak apa digitalisasi itu dan bagaimana kita bersama mendigitalkan Indonesia. Blueprint sistem pembayaran 2019-2025 ke 2030. Ada 5 inisiatif, yaitu disingkat 4I plus RD, yaitu adalah infrastruktur, industri, inovasi, internalisasi. 4I. 1 RD, apa? Rupiah digital. Mari kita bersama the power of we. Are you ready? Are you ready? Are you ready? BSPI 2030 diharapkan dapat berdampak besar bagi perekonomian digital nasional. Bukan tanpa alasan, mengingat Indonesia saat ini telah menorehkan beberapa capaian membanggakan dalam pesatnya perkembangan ekonomi digital. Ekonomi Indonesia yang 2030 diperkirakan untuk digital 360 billion, itu akan naik menjadi 600 billion. Nah, oleh karena itu beberapa syarat yang menjadi disiapkan adalah cross-border e-commerce dan digital trade. Kemudian yang kedua digital ID. Yang ketiga mobilitas talenta digital. Yang keempat adalah e-payment yang BI sudah jauh lebih depan dari semua region di dunia, Pak. Kemudian e-invoicing dan cyber yang aman. Untuk memastikan laju lokomotif ekonomi digital bisa membawa manfaat maksimal, diperlukan fondasi yang kokoh lewat infrastruktur digital yang merata. Tentunya BSPI ini tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada kontribusi, ada peran masyarakat, kemudian peran industri maupun lembaga. Talenta digital yang unggul. Kita memang memberikan ruang yang besar untuk para generasi muda kita. Kris Jelajah Indonesia, kompetisi hackathon itu luar biasa sekali. Pemenangnya itu terkait dengan bagaimana mendetek cyber attack, cyber security. Ada yang mereka membuat bagaimana KYC buat saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita. Mohon maaf yang tidak melihat kan tidak tahu, ini saya udah benar belum posisinya.
Nah itu mereka membuat hal semacam itu. Regulasi yang adaptif. Berkolaborasi untuk terus berinovasi dalam membangun masa depan ekonomi dan keuangan digital yang lebih inklusif, lebih aman, dan berdaya saing. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kemajuan ekonomi dan keuangan digital yang berdaya saing tentunya harus dimanfaatkan seluruh sektor ekonomi, tak terkecuali UMKM. Yang kami lakukan minimal ada 3 hal. Yang pertama dan paling penting itu adalah bisnis model KKP. Ya, yang pertama adalah korporatisasi, kapasitas dan pembiayaan. Yang kedua, tentunya juga supaya transaksinya mudah, maka kita memastikan transaksi dari UMKM ini dilakukan dengan cemumuah, cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Kita punya kris, kalau perlu settlement pakai yang namanya BIFAS. Dan tentunya yaitu promosi. Apalagi mengingat UMKM merupakan urat nadi perekonomian nasional yang berkontribusi sebesar 57% terhadap perekonomian negara, serta 97% dalam penyerapan tenaga kerja. Bayangkan, seberapa besar kontribusi yang bisa diberikan UMKM untuk perekonomian jika perluasan pasar terus dilakukan. Peluang ini hanya bisa dimaksimalkan jika UMKM nasional telah bertransformasi menjadi UMKM digital. Creativity is thinking up new things, but innovation is doing new things. Creativity in life is about saying yes to a new things and a new idea. Pada akhirnya, digitalisasi tanpa kreativitas hanya akan menghasilkan produk tanpa arti. Sedangkan kolaborasi inovasi digital dapat menciptakan nilai tambah produk yang lebih tinggi dan berdaya saing. Gelaran FECDI KKI 2024 yang merupakan ajang kolaborasi antara para pemangku kepentingan, pelaku industri sistem pembayaran dan UMKM siap membuat ekonomi keuangan digital kita melaju lebih cepat lagi. The power of we menjadi kunci utama dalam mengakselerasi digitalisasi seluruh lini perekonomian, di mana sinergi dan kolaborasi menjadi fondasi penting untuk mempercepat pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi bangsa. FECDI KKI 2024 bukan sekadar ajang selebrasi semata, namun juga sebuah rekam jejak yang akan menjadi pijakan langkah Indonesia di mata dunia yang kelak akan dikenang dan diwariskan kepada anak cucu kita.